Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Eka Yulita. Jadi untuk yang bagian soal ini sebenarnya mau dijadikan satu video ya di part 3. Tapi ternyata karena panjang kita bagi dua aja ya. Jadi ini untuk lanjutan soal vektor. Kemarin sudah nomor 1 sampai 5. Nah, ini kita lanjutkan di sini. Kita lanjut ke soal ke-6. Jadi di soal ke-6 ini diketahui P itu 1, 2, 3, kemudian Q sama dengan 5, 2, 6, dan R sama dengan 7, min 2, 10. Nah, kemudian PQ itu sama dengan vektor A, dan QR itu sama dengan vektor B. Nah, yang ditanyakan di sini adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Nah, ini menggunakan sudut antara dua vektor ya. Kita jawab. A-nya tadi adalah PQ. Nah, dalam vektor, PQ itu artinya vektor Q dikurang vektor P. Vektor Q itu tadi komponennya 5, 2, 6, dan vektor P komponennya 1, 2, 3. Tinggal kita kurangkan hasilnya 4, 0, 3. Kemudian vektor B-nya adalah QR. Sama ya, berarti vektor R dikurang vektor Q. Kita masukkan juga vektor R tadi 7, min 2, 10 dikurang dengan vektor Q 5, 2, 6. Hasilnya 2, min 4, 4. Nah, ini A dan B dalam vektor. Tinggal kita menentukan sudut antara A dan B. Berarti dengan menggunakan rumus cos theta sama dengan A dikali B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, A dikali B berarti anggotanya ya sudah kita dikali 2, tinggal kita kalikan satu-satu sesuai dengan dikali 2 titik. ditambah Berarti 4 kali 2 0 dikali min ditambah 4 0 kali ditambah 4 ditambah 3 dikali 3 4 dikali 4 dibagi panjang panjang vektor A berarti itu akar 4 dari kuadrat 4 kuadrat ditambah 0 ditambah kuadrat 0 kuadrat 3 ditambah kuadrat ya. 3 kuadrat Sedangkan panjang vektor dikali B itu sama akar dengan akar 2 kuadrat 2 kuadrat ditambah min 4 kuadrat ditambah ditambah min 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, seperti ini ya rumusnya. Nah, kita Tinggal selesaikan kita 8 operasikan 4 dikali 2 8 ditambah 0 dikali min 4 0 12 4 kali 3 per 12. Yang 0 nggak usah ditulis akar ya, apa-apa. 16 Akar ditambah itu 9 4 kuadrat 25 16 ya. 16 ditambah 9 25 dikali akar dikali akar 4 ditambah 16 20 ditambah 16 36 ya. Berarti 8 ditambah 12 sama dengan lanjutkan 20. sama dengan 12 ditambah 8 20. Akar 25 Akar 25 itu 5 dikali akar 36 akar 36 itu 6. dibagi Nah, ini bisa 5 disederhanakan. 4 20-nya dibagi 5 hasilnya 4. dibagi 2 4-nya dibagi 2 hasilnya 2. bagi 2 3 hasilnya sama dengan 2 per sama dengan 2 per 3. Nah, berarti Nah, inilah besar sudutnya cos ya theta dalam cos atau cos theta itu sama dengan 2 per 3 vektor A dan vektor B. Lanjut ke nomor 7. Di nomor 7 ini diketahui vektor A sama dengan I dikurang 2J ditambah 6K. Kemudian vektor B itu 3I dikurang 4J ditambah PK. Nah, diketahui di sini vektor A dan B itu saling tegak lurus. Nah, itu simbol tegak lurus ya. Maka yang ditanya P sama dengan P yang di sebelah K itu ya. Oke, kita jawab dengan menggunakan yang diketahui itu A dan B-nya saling tegak lurus. Karena dia tegak lurus, maka sudutnya di situ 90 derajat. Atau tetanya sama dengan 90 derajat. Berarti
cos theta berarti cos 90 itu sama dengan 0. Maka dengan rumus sudut antara dua vektor, cos vektor A kali vektor B dibagi dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B itu sama dengan 0 karena cosnya tadi 0. Nah, sehingga yang tersisa di sini persamaannya vektor A dikali vektor B itu sama dengan 0. Nah, tinggal kita masukkan vektor A dikali B-nya tadi sudah diketahui ya. Berarti 1 dikali 3 ditambah min 2 dikali min 4 ditambah 5 dikali P. Nah, P-nya yang belum diketahui. Berarti 3 ditambah 8 ditambah 5P. Atau 5P sama dengan min 11 ya. P sama dengan min 11 per 5. Nah, inilah nilai P-nya. Lanjut ke nomor 8. Di situ sudah diketahui masing-masing vektor P dan Q. Kemudian yang ditanyakan adalah proyeksi skalar vektor P pada vektor Q. Nah, ini sudah kita bahas juga kemarin. Ini tergantung dari padanya ya. Sehingga rumusnya itu sama dengan vektor P dikali vektor Q dibagi panjang vektor Q. Karena di soalnya tadi pada Q, sehingga di bawahnya panjang vektor Q. Berarti tinggal kita kalikan 2 kali 4 8, min 4 dikali min 2 8, 3 kali 4 12 per vektor Q itu 4 kuadrat 16, min 2 kuadrat 4, 4 kuadrat 16. Yang atas kalau kita jumlahkan hasilnya sama dengan 28 per yang bawah kalau dijumlahkan 36 per 6. Ini sama-sama bisa dibagi 2 ya. Hasilnya 14 per 3. Atau kita jadikan pecahan campuran itu sama dengan 4, 2 per 3. Nah, ini proyeksi skalarnya. Nomor 9, soal berikutnya, diketahui vektor A sama dengan 4i ditambah 2j dikurang 2k. Kemudian vektor B sama dengan 6i dikurang 4j ditambah 2k. Nah, yang ditanyakan di nomor 9 itu adalah proyeksi ortogonal B pada A. Nah, kalau yang sebelumnya nomor 8 itu proyeksi skalar, yang ini proyeksi ortogonal. Kemudian rumusnya berarti vektor A dikali vektor B dibagi dengan, karena di sini pada A ya, pada vektor A ini, berarti di bawahnya per panjang vektor A kuadrat, kemudian dikali lagi dengan vektor A. Nah, ini tinggal kita operasikan. A dikali B berarti ini kita kalikan ya. Berarti 4 kali 6, 24. Ditambah 2 dikali min 4, min 8. Ditambah min 2 dikali 2, min 4. Per bawahnya panjang vektor A, berarti akar 4 kuadrat 16. Ditambah 2 kuadrat 4, ditambah min 2 kuadrat 4. Dikali dengan vektor A-nya 4i, ditambah 2j, dikurang 2k. Nah, ini kalau kita jumlahkan, 24 ditambah min 8 ditambah min 4, kita tulis di sini ya. Hasilnya itu sama dengan 12 per 16 tambah 4, 20 tambah 4, 24. Oh ya, ini tadi dikuadratkan ya. Di sini 24. Dikali dengan 4i ditambah 2j dikurang 2k. Nah, ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 12 ya.
hasilnya 1/2. Kemudian tinggal kita kalikan satu-satu. Berarti sama dengan setengah dari 4i, 2i, setengah dari 2j, j, setengah dari min 2k, min k. Nah, inilah makanya kemarin saya bilang hasilnya dalam bentuk vektor ya. Jadi proyeksi ortogonal itu hasilnya dalam vektor. Jadi 2i ditambah j dikurang k. Nah, ini ya soal-soal berikutnya. Oke, cukup ya videonya. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.